Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalsa Nanda dengan NIM S1S123052 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halo-Oleo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang terapan aljabar di bidang informatika. Namun, sebelum kita masuk ke inti materinya, alangkah lebih baiknya kita harus tahu apa itu aljabar dan apa itu informatika. Jadi, aljabar itu adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas menggunakan huruf dan simbol untuk mewakili angka, variabel, dan operasi matematika. Sedangkan informatika adalah ilmu yang mempelajari penggunaan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Ini mencakup aspek-aspek komputasi, pengolahan informasi, dan interaksi antara manusia dan komputer. Jadi, aljabar itu merupakan cabang matematika yang sangat penting dalam berbagai bidang ilmu, termasuk informatika. Aljabar digunakan untuk pemodelan matematis, analisis algoritma, kriptografi, pengolahan sinyal, teori graf, sistem rekomendasi, dan pembelajaran mesin. Baik, yang pertama itu penerapan aljabar di pemodelan matematis dan algoritma. Aljabar linear adalah dasar untuk banyak algoritma dalam informatika. Matriks dan transformasi linear digunakan untuk manipulasi gambar digital seperti pergeseran, rotasi, dan penskalaan. Contohnya, algoritma singular value decomposition atau SPD membantu dalam kompresi data dan pengurangan dimensi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu untuk representasi gambar sebagai matriks, yaitu gambar digital direpresentasikan sebagai matriks di mana setiap elemen matriks menunjukkan intensitas warna piksel. Yang kedua itu aplikasi SPD, di mana matriks gambar A dipecah menjadi 3 matriks yaitu U, sigma, dan F transpose, sehingga A sama dengan U, sigma, F transpose. Yang ketiga, reduksi dimensi, yang dimana matriks sigma diubah dengan mengurangi elemen-elemen terkecil, menghasilkan matriks sigma aksen. Yang keempat, rekonstruksi gambar, di mana matriks gambar direkonstruksi sebagai A aksen sama dengan U, sigma aksen F transpose, yang merupakan aproksimasi dari gambar asli dengan ukuran data yang lebih kecil. Yang kedua itu penerapan aljabar di kriptografi. Aljabar digunakan dalam kriptografi seperti algoritma RSA yang bergantung pada faktorisasi bilangan besar dan kriptografi kurva eliptik yang menawarkan keamanan lebih baik dengan kunci lebih pendek dan efisiensi tinggi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama untuk pemilihan bilangan prima, yaitu pilih dua bilangan prima besar yaitu P dan Q. Kemudian hitung N sama dengan PQ kali N akan menjadi bagian dari kunci publik dan privat. Yang ketiga, perhitungan Totin. Hitung Totin yaitu Pi dari N sama dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1. Yang keempat, pilih eksponen publik S sedemikian sehingga E lebih kecil dari Pi dari N dan lebih besar dari 1. Dan GCD E Pi dari N sama dengan 1. Yang kelima, hitung eksponen privat D sedemikian sehingga ED sama dengan 1 modulo dari Pi dari N. Yang keenam, dienskripsi menjadi chip certex C menggunakan kunci publik E dan N dengan rumus C sama dengan M pangkat E modulo N. Yang ketujuh, chip certex C dideskripsi menjadi pesan M menggunakan kunci privat di N dengan rumus M sama dengan C pangkat D modulo N. Yang ketiga, pengolahan sinyal. Aljabar linear penting dalam pengolahan sinyal. Fourier transform dan discrete Gaussian transform atau DCT mengubah sinyal untuk analis dan kompresi. Filter digital untuk audio dan video juga menggunakan operasi matriks dan vektor. Adapun contohnya itu ya di Fourier transform dalam analisis sinyal audio. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, sinyal audio direpresentasikan sebagai fungsi waktu f dari t. Kemudian Fourier transform f omega dari sinyal ft dihitung menggunakan rumus f omega sama dengan integral dari minus t hingga sampai t hingga f dari t e pangkat minus i omega t dt.
Yang ketiga, hasil Fourier transform menunjukkan spektrum frekuensi sinyal yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti identifikasi komponen frekuensi, dominan, atau penyaringan frekuensi tertentu. Yang keempat itu adalah teori graf dan jaringan, di mana teori graf memodelkan masalah seperti jaringan komputer dan jalur komunikasi. Aljabar linear menganalisis graf untuk menemukan jalur terpendek dan analisis jaringan. Algoritma PageRank oleh Google menggunakan teori graf dan aljabar linear untuk menentukan peringkat halaman web. Adapun contohnya di algoritma PageRank, yang pertama, langkah-langkahnya itu yang pertama, internet direpresentasikan sebagai graf terarah, di mana setiap halaman web adalah simpul dan setiap tautan adalah busur. Yang kedua, buat matriks adjansi A, di mana A, indeks dari A dan J sama dengan 1, jika ada tautan dari halaman I ke halaman J, dan 0 jika tidak ada tautan. Yang kelima itu sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi e-commerce dan streaming menggunakan aljabar untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi. Teknik seperti matrix factorization dan singular value decomposition atau SPD mengurangi dimensi data dan identifikasi pola preferensi pengguna. Adapun langkah-langkahnya untuk contoh matrix factorization dalam sistem rekomendasi, yaitu yang pertama, data interaksi pengguna film direpresentasikan sebagai matriks R, di mana R indeks dari I dan J adalah rating yang diberikan oleh pengguna I untuk film J. Yang kedua, matriks R didekomposisi menjadi dua matriks P dan Q, sehingga R mendekati P, Q transpose. Yang keenam, pembelajaran mesin. Aljabar digunakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan model matematis yang digunakan untuk membuat prediksi dan pengelompokan. Aljabar linear digunakan dalam algoritma regresi linear, analisis komponen utama atau PCA, dan jaringan saraf tiruan. Adapun contohnya itu di regresi linear. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, model regresi linear dapat direpresentasikan sebagai Y sama dengan sebagai Y sama dengan X beta ditambah epsilon, di mana Y adalah vektor keluaran, X adalah matriks input, beta adalah vektor parameter, dan epsilon adalah vektor kesalahan. Yang kedua, untuk menghitung prediksi, kita menggunakan perkalian matriks antara X dan beta. Yang ketujuh, optimasi kombinatorik. Optimasi kombinatorik adalah bidang lain di mana aljabar digunakan untuk memecahkan masalah optimasi yang kompleks. Teknik-teknik dari aljabar linear dan teori matriks digunakan untuk mengembangkan algoritma yang efisien untuk masalah seperti pencocokan maksimal, penjadwalan, dan perutean kendaraan. Adapun contohnya yaitu di algoritma simplex. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, masalah optimasi dapat diformulasikan sebagai masalah pemrograman linear dengan fungsi tujuan dan kendala. Yang kedua, algoritma simplex digunakan untuk mencari solusi optimal dari masalah programan linear tersebut. Oke, jadi itulah penerapan-penerapan aljabar di bidang informatika. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.